Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TMT 6A dengan Indatul Hasanah dengan NIM 12204193074 dan Arista Ayu Damayanti dengan NIM 12204193098. Di sini kami akan membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Falak dengan dosen pengampu Bapak Nurkolis SPDI MPD. Yang pertama-tama, apakah kalian tahu mengenai apa sih itu ilmu falak? Secara bahasa, kata falak berasal dari bahasa Arab falakun yang mempunyai makna orbit atau lintasan benda-benda langit, madar al-nujum. Oleh karenanya, ilmu falak dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit khususnya bumi, bulan, dan matahari. Benda-benda langit selalu berjalan pada lintasan atau orbitnya sehingga kita dapat mengetahui letak antara benda langit yang satu dengan benda langit yang lainnya, dan juga untuk mengetahui waktu-waktu di permukaan bumi. Ilmu ini disebut juga ilmu hisab karena ilmu ini mengandung banyak perhitungan. Ada juga yang menyebutnya dengan ilmu Roche karena ilmu ini memerlukan pengamatan dan observasi. Sering juga ilmu falak disebut juga sebagai ilmu miqat karena ilmu ini membahas tentang batasan-batasan waktu. Dari beberapa istilah di atas, yang paling populer di kalangan masyarakat adalah ilmu falak dan ilmu hisab. Ilmu hisab lebih populer di kalangan masyarakat karena sebagian kegiatan yang paling menonjol di dalamnya adalah perhitungan-perhitungan, baik perhitungan arah kiblat, awal bulan, gerhana, atau yang lainnya. Pada masa klasik, ilmu falak atau astronomi sudah dikenal dalam masyarakat kerajaan Babilonia yang terletak antara sungai Tigris dan Efrat. Pada masa klasik ini sendiri, masyarakat kerajaan Babilonia mula-mula menemukan zodiak atau burut bintang 12. Ilmu falak pada masa Yunani kuno merupakan sebuah ilmu yang digunakan untuk menghitung waktu menyembah dewa. Pada masa ini, orang Yunani mengira bahwa bumi itu sangat kecil dan langit sangatlah dekat. Bumi diatur oleh Zeus dan Helios yang tiap pagi mengendarai kereta perang dari timur ke barat. Tetapi di Yunani inilah lahirnya ilmuwan dan astronomi yang sangat penting bagi ilmu falak atau astronomi pada masa yang akan datang, seperti filsuf Thales, Pythagoras, Aristoteles, dan Ptolemeus. Di sini, kita akan membahas beberapa tokoh yang memikirkan alam semesta pada masa Yunani kuno. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles tak percaya peristiwa-peristiwa seperti gerhana karena kemarahan dewa dan tahayul, tetapi murni peristiwa alam, meskipun sebab akibatnya belum diketahui kala itu. Ia juga berpendapat bahwa bumi berputar pada porosnya dan berputar di sekitar matahari, bukan sebagai pusat alam semesta, tetapi ia tidak tahu apa yang menyebabkan sebuah planet dan bintang melayang dan tidak jatuh. Selanjutnya yaitu Claudius Ptolemeus. Baik Aristoteles maupun Claudius Ptolemeus selaku pendahulu, mereka berpegang pada paham geosentris, yaitu bumi merupakan pusat alam semesta. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai cakrawala atau kosmos bahwa bumi merupakan pusat alam semesta. Pendapat ini diikuti oleh para ilmuwan selama hampir 16 abad. Dan naskahnya merupakan pedoman dan dasar dari ilmu astronomi, yaitu Almagest atau Tabir Magesti. Pada masa Islam itu sendiri, ilmu falak mulai berkembang di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pemberian nama pada tahun Khomariyah dengan tahun Hijriyah. Dalam khasanah intelektual Islam, klasik ilmu falak merupakan salah satu ciri kemajuan peradaban Islam. Namun, dalam perjalanan ilmu falak hanya mengkaji persoalan-persoalan ibadah seperti arah kiblat, waktu sholat, dan awal bulan Khomariyah. Fase Islam ditandai dengan proses penerjemahan karya-karya monumental dari bangsa Yunani yang sangat mempengaruhi perkembangan falak di dunia Islam adalah The Sphere in Movement, karya Autolycus,
Ascensions of the Sign, Matali Al-Buruj karya Aratus, Introduction to Astronomy, Alamat Hal ila Ilmi Al-Falak karya Hipparchus, dan Almagesti karya Ptolemeus. Pada saat itu, kitab-kitab tersebut tidak hanya diterjemahkan tetapi ditindaklanjuti melalui penelitian-penelitian berkelanjutan dan akhirnya menghasilkan teori-teori baru. Dari sini muncul tokoh ilmu falak di kalangan umat Islam yang sangat berpengaruh, yaitu Al-Khawarizmi dengan magnum opusnya Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Mukhabalah. Buku ini sangat mempengaruhi pemikiran cendekiawan-cendekiawan Eropa dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert Kister pada tahun 535 Hijriah dengan judul Liber Algebras et Al-Muqarrabah pada tahun 1247 Hijriah, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Frederick Rosen. Pada masa kejayaan Islam itu sendiri, banyak tokoh-tokoh ilmu falak yang bermunculan. Beberapa tokoh ilmu falak, diantaranya Muhammad bin Ibrahim Al-Fajri, Yahya bin Khalid bin Barmak, Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, Ibnu Jabir Al-Batani, dan Muhammad Turgui Ulugh Bik As-Samarkandi. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia. Perkembangan awal ilmu falak di Nusantara adalah diadopsinya sistem penanggalan Hijriyah ke dalam penanggalan Jawa yang dilakukan oleh Sultan Agung, menguraikan transmisi keilmuan ilmu falak sampai ke Nusantara, menggambarkan bentuk pengembangan dan interaksinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan terutama astronomi. Pada pertengahan abad ke-20, metode hisab hakiki-tahkiki berkembang dengan pesat menggantikan teori lama yang telah gugur secara ilmiah, dan metode hisab hakiki-tahribi mulai ditinggalkan orang. Tapi kenyataannya tidak seperti demikian. Metode hisab hakiki-tahribi tetap memiliki pengikut fanatiknya bahkan sampai dengan sekarang ini, misalnya kasus metode Sulamun Nayyiran. Sekian presentasi mengenai sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia dengan segelintir penjelasan-penjelasan dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.